Halo guys, kali ini saya akan mereaksi uh, masih terkait dengan debat Capres ketiga semalam guys ya. Dan ada pendukung-pendukung dari Pak Prabowo yang menyatakan kekecewaannya ya dengan debat atau hasil debat Capres ketiga semalam. Ya, memang wajar guys ya. Karena kalau kita mau jujur, mau objektif melihat hasil debat semalam ya, Pak Prabowo benar-benar diserang habis-habisan ya, dikalahkan secara telak atau secara KO ya oleh Pak Anies dan juga Pak Ganjar. Saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin state, saya nggak akan bahas apapun. Saya hanya pengen melihat bahwa Pak Prabowo itu orang yang keren, orang yang sangat keren. Kenapa saya ngomong orang yang sangat keren? Prabowo hari ini beda dengan Prabowo 5 tahun yang lalu. Pak Prabowo sedemikian bahkan diserang secara personal. Semalam itu enggak ada, itu benar ada yang berpendapat bahwa semalam itu paslon 1, paslon 3 itu merosting. Bukan adu gagasan tapi merosting seorang Pak Prabowo. Tapi beliau keren, ya kan? Diserang secara personal, tidak kemudian lantas terpancing dan sebagainya. Beliau tetap menjelaskan sesuai dengan apa yang beliau lakukan, apa yang beliau pikirkan, dan yang sesuai dengan hatinya beliau. Kejujuran itu penting dalam bersikap, dalam bertindak, dalam berucap. Maka ketika beliau diserang terkait dengan etika oleh Anies Baswedan, ya dibalikin aja. Itu kerennya Pak Prabowo. Dalam arti apa? Orang yang secara, menurut pandangan Prabowo, orang yang secara gamblang dia indos menjadi seorang gubernur, ya kan, dia indos menjadi seorang gubernur di tahun 2017, bahkan dibiayai untuk menjadi gubernur, tiba-tiba menyerang secara personal. Moral yang sangat-sangat, mohon maaf saya ngomong moral yang sangat apa ya, tapi yang jelas saya tidak bahas yang itu. Saya bahasnya Pak Prabowo. Seperti pesan Prabowo, jangan pernah menjelek-jelekan calon lain. Maka ya itu tadi, saya senang dengan jawaban Pak Prabowo. Saya harus berpendapat, itu titik emosi masalahnya, ya bisa dimaklumi diserang personal dari awal debat hingga akhir, kan otomatis keluar satu hal, kalimat yang cukup penohok. Saya berpendapat bahwa Anda tidak pantas bicara etis karena Anda sendiri melakukan hal-hal yang tidak etis. Maka ya ini, kalau sebelum kita menyampaikan sesuatu, ada lagunya dulu Kobo Junior, ngaca dulu dong, ngaca dulu dong, ngaca dulu dong, kan gitu. Nah itu, maka ya keren, debat itu suatu hal yang luar biasa. Dan kali ini saya bikin bikin VT debat capres yang secara overall ada 2 paslon menyerang, dikeroyok. Paslon 2 itu dikeroyok paslon 1, paslon 3. Tapi it's okay, never mind, jawabannya keren dan sebagainya. Oke, apapun pilihan Anda, pilihlah pakai logika dan pakai nurani. Karena hati kecil kita selalu akan membenarkan yang hak. Percaya sekali. Gitu saja, terima kasih. Sukses untuk Anda semua. Salam NKRI, salam Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, jadi Bapak ini menganggap bahwa debat semalam itu ya dinilai Pak Prabowo ini diserang secara personal ya oleh Pak Anies ataupun Pak Ganjar guys ya. Nah, saya juga agak bingung ya dengan pernyataan seperti ini ya. Kira-kira bisa sebutkan ya contoh atau apa yang mendukung pernyataan Anda sehingga Anda menyatakan bahwa
Pak Prabowo ini diserang secara personal, ya. Ya, contoh ya, kalau diserang secara personal, misalnya mengatakan Pak Prabowo kakinya pincang, ya, fisiknya kurang kuat lagi untuk memimpin, ya, itu bisa dibilang serangan secara personal, ya. Tetapi dari debat yang berlangsung semalam, guys, ya, saya tidak melihat serangan personal di situ, ya. Tetapi itu menyerang Pak Prabowo dengan kapasitasnya sebagai seorang Menteri Pertahanan, ya. Itu bukan menyerang personal, tapi memang beliau sebagai Menteri Pertahanan, bagaimana kinerjanya, ya, terutama dalam hal pembelian pesawat bekas, ya. Kan itu yang disoroti oleh Pak Anies dan juga Pak Ganjar, ya. Karena alutsista atau barang-barang bekas yang dibeli, ya, itu kalau sudah tua, guys, ya, hanya akan dimuseumkan, ya. Karena kalau untuk digunakan latihan, nah ini dikhawatirkan keselamatan dari para TNI kita ataupun Polri, ya, itu bisa menjadi bencana bagi mereka, ya. Kan pesawat bekas tiba-tiba lagi terbang, ya, pesawatnya bermasalah lalu kemudian jatuh, ya. Nah, itu kan bisa berakibat fatal, bisa mengakibat kehilangan nyawa, guys, ya. Jadi itu yang disorot, bahwa ya kalau mau belanja, ya belanja barang-barang yang baru, ya. Alutsista yang baru, kalau bisa diproduksi dalam negeri. Bukan barang-barang bekas yang nanti justru setelah dibeli bukannya dioperasikan tetapi malah dimuseumkan, ya. Kita membeli barang bekas dari pesawat dari Prancis, tetapi suku cadangnya sudah tidak diproduksi lagi. Otomatis barang yang dibeli ini hanya akan menjadi barang yang mubazir, guys, ya. Jadi hal-hal seperti itu, kritikan seperti itu, ya, soal pertahanan negara kita, keamanan negara kita, itu bukan menyerang personal, ya, tetapi memang bagian dari suatu kritikan berdasarkan data dan fakta, ya. Semoga kita bisa membedakan, guys, ya, serangan secara personal mana yang memang berdasarkan data dan fakta sesuai dengan kinerjanya pada bidang tersebut. Anda tidak pantas berbicara seperti itu. Enggak. Ini serius deh. Ini debat capres yang ketiga ya dari KPU. Gue bingung sih di sini. Pembahasan ini bukannya sensitif ya gitu. Dan di sini kedua paslon menyerang salah satu paslon yang menurut gue ini berbahaya, bro, gitu. Pembahasannya tentang geopolitik, tentang hubungan internasional, oke lah dibedah gitu, tentang pertahanan dan semuanya mau dibuka datanya belak-belakan. Gue kalau jadi Pak Prabowo tinggal gue ngomong, lo kalau mau gue buka nih, tapi lo berani nggak bertanggung jawab atas keselamatan seseorang gitu. Satu bangsa deh, bukan seseorang, satu bangsa nih masalahnya. Ini dunia lagi kacau, bro. Terus lo mau buka-bukaan tingkat keamanan dan kekurangan kelebihan dan segala macam strategi yang mau dilakuin hanya demi politik semata. Gue nggak ngerti asli. Di sini gue bener-bener bingung gitu. Ini di mana ya gitu. Maksud gue dari pertanyaan-pertanyaan juga kayak ngebahas Natuna gitu. Kalau kita bahas di sini dan diimplementasikannya, inget loh, ini live streaming, bro. Lo ngomongin cyber segala macem bla bla bla. Ini satu dunia. Ini platform aja, platform luar. Lo kalau mau buka-bukaan itu ya nggak begini caranya, bro. Lu bisa ngebahas gagasan, lu bisa ngomongin di segi ekonomi segala macam bla bla di lini lain, oke lah. Tapi kalau soal pertahanan, aduh sorry to say deh gitu. Apakah emang ada kompromi di sini? Jadi gue nggak ngerti menurut kalian perdebatan ini sependapat sama gue atau kalian punya pendapat sendiri, karena menurut gue perdebatan ini sangat berbahaya dan gue nggak mengerti konteksnya dan gue ngeliat cuma hanya entertain, saling tackle satu sama lain dan ya nothing. Jadi begini ya, untuk pendukung-pendukung dari Pak Prabowo ya, seharusnya yang disalahkan kalau kalian memang tidak menginginkan bahwa wah nanti ini disaksikan oleh dunia, disaksikan oleh negara-negara luar karena ini isu sensitif soal masalah Laut Natuna dan sebagainya ya. Nah sekarang kalau seperti itu, kenapa tidak protes ke KPU? Kenapa tidak protes bahwa materi debat tentang pertahanan, tentang keamanan itu jangan dijadikan materi debat ya, itu dihilangkan. Bahas saja soal ekonomi dan lain-lain yang tidak menyentuh ranah pertahanan ataupun keamanan negara.
karena nanti justru akan diketahui oleh dunia luar. Ya harusnya protes ke KPU, tidak perlu menyelenggarakan debat dengan tema yang seperti itu ya. Itu kalau pendukung-pendukung Pak Prabowo mau ya. Tapi ya begini guys ya, kalau sudah tidak bisa menerima kekalahan, ya seperti ini caranya ya. Mereka akan berkomentar yang seperti itu ya. Ya tinggal akui saja jika lawan dari Pak Prabowo ini memang cerdas, memang pintar, memang bisa menyampaikan secara data maupun fakta ya. Kalau kalah ya sudah, diakui saja. Jangan menggunakan segala macam cara bahwa ini isu sensitif lah, ini tidak boleh dipertontonkan oleh dunia luar. Ya buat apa ada tema seperti itu ya? Buat apa ada tema pertahanan keamanan sementara kita tidak membahas tentang masalah-masalah keamanan negara? Menurut saya yang dibahas semalam ya itu biasa saja ya. Itu sudah menjadi isu-isu nasional, isu-isu internasional, dan itu sudah diketahui oleh dunia luar ya. Jadi bukan hal yang baru ya. Jadi tidak perlu ada yang ditutup-tutupi atau ditakut-takuti ya. Ya saya bisa memaklumi guys ya, karena memang saya sengaja memilih atau mereaksi video-video dari pendukung-pendukung Pak Prabowo ya, di mana saya melihat memang rata-rata mereka mempunyai opini-opini yang menyesatkan ya, di mana mereka membela Pak Prabowo ini dengan sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan mau menerima kekalahan dari Pak Prabowo. Saya saja bisa menerima kalau Pak Ganjar kalah debat dalam debat capres yang pertama. Yang unggul adalah Pak Anies. Dan seharusnya ya pendukung-pendukung dari Pak Prabowo bisa melakukan hal yang sama. Ya, sepertinya sudah bisa ditebak ya apa yang akan terjadi pada debat capres malam hari ini, yang merupakan debat ketiga dari debat paslon atau kandidat capres-cawapres. Terlihat sekali Capres 01 secara agresif dan ofensif menyerang Capres 02, diikuti oleh Capres 03. Ya, memang akhirnya yang terjadi bukan debat yang konstruktif, bukan debat yang asik secara gagasan, tapi lebih kepada terlihat upaya untuk mendesak oponen atau rival politik. Dan saya pikir memang menjadi tidak menarik, karena kalau kita bicara tentang calon pemimpin yang akan datang, yang harus kita pilih bukan hanya mereka yang menguasai angka, data, rencana, gagasan, strategi, tapi juga mereka yang punya compassion, mereka yang punya semangat untuk mengedepankan kebersamaan dan lain-lain. Pemimpin Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan latar belakang, ini tidak hanya orang yang cakap dalam menguasai strategi, rencana, angka, data, statistik, dan lain-lain. Jadi saya melihat debat presiden malam hari ini rasanya memang ada dua capres yang sepertinya memang sangat obses, sangat berambisi untuk memenangkan Pilpres dengan cara menyerang, dengan cara menjatuhkan lawannya. Dan menurut saya ini tidak berkualitas. Sekali lagi, bukan bermaksud membela Capres 02, tapi terlihat sekali bahwa tidak ada sikap tenggang rasa dalam debat ini ditunjukkan oleh Capres 01 dan 03 selain menyerang. Dan yang lebih tidak fair lagi, Capres 03 memaparkan data-data untuk minta dikonfrontir. Ya jelas kalau kita bicara soal data-data kan tidak mungkin dalam forum debat yang waktu sangat terbatas itu bisa diungkapkan di mana letak kesalahannya. Capres 02 menawarkan ada forum untuk bisa membahas lebih akurat data-data yang disampaikan Capres 01 dan Capres 03. Dan Capres 02 sudah menyatakan terbuka, boleh diketahui oleh beberapa pihak supaya lebih objektif. Tapi Capres 02 juga mengingatkan bahwa ada hal-hal yang nggak mungkin dibuka kepada masyarakat umum mengenai pertahanan nasional. Itu hal yang lumrah. Bagaimana mungkin strategi pertahanan dibuka kepada semua orang, kepada seluruh warga masyarakat? Ada hal-hal yang sifatnya confidential, ada hal-hal yang sifatnya sangat
sangat secret ya, sangat rahasia karena ini menyangkut pertahanan nasional. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang pertahanan nasional, nggak bisa kita bicara seperti misalnya kenaikan tarif sembako atau tentang kenaikan tarif BBM, masalah kemacetan, banjir dan lain-lain. Ini hal yang sangat sensitif dan konfidensial. Harusnya Capres 01 dan 03 mengerti dalam konteks pertahanan nasional ini bukan materi atau topik yang bisa dengan santai dibicarakan secara belak-belakan. Lah kalau strategi pertahanan nasional itu dibuka di dalam forum yang umum seperti ini, ya berbahaya. Tapi kalau ada data yang tidak cocok dari semua serangan dan kritikan tadi, kan Capres 02 sudah mempersilahkan. Ayo, kapan ketemu? Kita bahas, kita lihat. Dan lagi juga tadi dijelaskan kalau soal dari sejak awal yang didesak oleh Capres 01 dan Capres 03 adalah mengenai prestasi Kemenhan selama 4 tahun, nyaris 5 tahun. Sebagai Kemenhan sudah menyampaikan bahwa selama 2 tahun itu ada COVID. Orientasi pemerintah lebih fokus pada bagaimana pemulihan stabilitas ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Semua negara mengalami itu. Pasti ada refocusing, ada fokus yang dirubah. Sehingga tidak semua program di dalam Kementerian Pertahanan terrealisasi. Tapi ternyata jawaban itu tidak diterima oleh Capres 01, Capres 03 dan terus mendesak dengan data-data. Ya jelas ini tidak memungkinkan dalam volume debat Capres yang hanya dikasih kesempatan 1 menit, 2 menit untuk menjelaskan soal data, soal statistik. Ya nggak mungkin lah. Tapi kenapa tidak ada itikat untuk menerima? Kalau memang mau dibuktikan ya harus ada forum tersendiri. Dan buat saya semua materi yang disampaikan oleh Capres 01 dan 03 memang tujuannya sama, satu, untuk mendesak dan untuk menekan Capres 02. Dan rakyat akan menilai. Ini sama kayak film-film yang ditonton oleh ibu-ibu ya, bahwa di setiap film, di setiap sinetron misalnya, pihak yang dizolimi, pihak yang teraniaya justru yang akan mendapatkan simpati. Jadi menurut saya serangan dari Capres 01 dan 03 yang seperti tanpa ampun kepada Capres 02 justru akan merugikan simpati masyarakat dan warga kepada mereka. Karena ini debat Capres, bukan debat untuk menguliti Menteri Pertahanan. Jadi saya pikir ini menjadi salah orientasi karena sepertinya Capres 01 dan Capres 03 hanya bertujuan untuk menguliti Capres 02 sebagai Menteri Pertahanan. Jadi sempit dan sangat tendensius menyerang dan menjatuhkan. Demikian pengamatan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendukung Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Anda ingin menghina apa lagi tentang Prabowo? Pak Prabowo sudah tua renta. Pak Prabowo kalau berjalan sudah pincang. Pak Prabowo membosankan. Dia dan dia terus. Karena beberapa kali nyalon gagal terus. Mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat saya dengan paslon-paslon calon presiden yang lain, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anda tidak akan mampu untuk membandingkan Prabowo Subianto dengan kedua tokoh tersebut. Prabowo Subianto sudah selesai pada dirinya sendiri. Orang hebat yang bisa menciptakan orang hebat, siapa tersebut? Dia adalah Prabowo Subianto. Prabowo Subianto dapat menciptakan orang-orang hebat di Republik ini. Salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Siapa lagi? Ahok. Siapa lagi? Anies Baswedan. Dan siapa lagi teman-teman? Mantan Gubernur Jawa Barat, Kang Emil. Itulah Prabowo Subianto, master ekonomi, mantan prajurit. Bukan prajurit cuma duduk-duduk saja. Dia adalah prajurit tempur. Beliau dipenuhi dengan pengalaman. Beliau sudah kaya raya. Sudah selesai pada dirinya. Tanpa mencalonkan diri pun,
beliau sudah mempunyai kehormatan. Beliau sangat dihormati di Republik ini tanpa harus menjadi seorang presiden. Kehormatan, kedikdayaan, dan kekayaan sudah melimpah pada dirinya sendiri. Pun menjadi ketua umum partai, dan partainya sangat besar sekali. Sosok leadership, sosok kejawaban, dan sosok intelektual ada pada diri Prabowo Subianto. Mohon maaf, jangan pernah bandingkan Prabowo dengan Anies Baswedan. Jangan pernah bandingkan Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto sudah melewati rintangan dan perjuangan di Republik ini. Beliau orang hebat. Maka sudah sepantasnya kita memberi dukungan kepada Prabowo Subianto. Hari ini dia membutuhkan kita. Hari ini menginginkan kita. Maka kita pun harus berdiri di barisan beliau untuk menjadikan beliau seorang presiden, agar setidaknya dia bisa berbuat yang terbaik untuk Republik ini. Bisa berbuat yang terbaik untuk Republik ini. Salam dari saya. Dan apa komentar teman-teman? Silakan baku hantam di komentar berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam debat ini Prabowo betul-betul dikeroyok. Dan persoalan apa yang dikemukakan, kebijakan-kebijakan Kementerian Pertahanan itu yang menjadi awal dikulitinya Prabowo. Di luar perkiraan juga, yang semula kemungkinan Prabowo akan unggul dalam debat ini, ternyata kejadiannya lain. Justru dalam hal ini Anies dan Ganjar lebih unggul daripada Prabowo dalam debat kali ini. Yaitu tadi, Anies dan Ganjar mengeroyok Prabowo. Itu salah satu kesimpulan dalam debat yang menarik kali ini. Apa karena orang-orang di belakang sosok Ganjar Pranowo, di sana ada Jenderal Andika Perkasa, ada mantan Kepala Lemhanas juga. Ya, saya kira betul, baik di kubunya Anies maupun di kubunya Ganjar, itu ada orang-orang militer, juga polisi yang kemudian memberikan input, yang memberikan masukan kelemahan-kelemahan Prabowo ada di mana. Dan itu betul-betul dimanfaatkan dan Prabowo akhirnya tidak bisa menjawab. Saya kira bukan alasan soal waktu. Karena ini debat memang ada waktunya. Seharusnya sejak awal Prabowo mengemukakan keberhasilannya dalam hal ini. Pak Triandi. Gue gak mau akun gue jadi bahas politik doang ya. Tapi gatal banget anjir, gue baru nonton debat capres yang tadi. Jujur gue kasihan banget sama Pak Prabowo ya. Karena apa? Karena jawabannya pada kagak nyambung anjir. Kayak bilang datanya keliru, tapi nggak nunjukin data yang benernya gitu. Dia nggak ngebantah lagi pakai data juga yang bener gitu. Terus Pak Prabowo ini gue lihat berapa kali motong pasangan nomor 1 sama 03. Itu kayak come on gitu. Anjir. Ya gak tau lah. Terus lucunya lagi, ini gue lihat ya, karena mungkin pasangan 02 ini mikir bakal 2 putaran gitu. Makanya pasangan 02 ini berusaha mencari suara gitu. Di sini Pak Prabowo berusaha menjilat 03 Pak Ganjar dengan bilang kayak, iya saya setuju gitu. Saya juga baca buku itu bla 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 bla. Tapi at the end pasangan 03 juga Pak Ganjar ini nyerang juga ke Prabowo gitu. Anjir, padahal udah gue jilat-jilat tapi tetap diserang juga gitu. Kayak gue tidak mengajak semua yang di sini buat memilih salah satu calon, tapi tolonglah jangan memilih calon yang itu gitu. Kayak sumpah gue yang paling wah itu banyak banget, gue ngeliatnya banyak banget bad-nya ya. Padahal dulu gue suka Pak Prabowo gitu. Tapi there's a lot of bad things gitu. Salah satunya adalah program makan siang gratis yang itu tuh dihitung-hitung per harinya tuh 1 triliun. Yang mana itu bisa jadi ketika udah sampai ke kita, ke yang apa target marketnya, itu tuh mungkin udah dipotong segala macam gitu, dikorupsi gitu. Jadi buat teman-teman yang bukan buzzer, tolong bersikaplah objektif ya. Lihat gitu kayak, atau buat teman-teman yang 02 gitu, coba ceritakan ke gua kenapa 02 ini layak gitu, kenapa 02 ini bagus gitu. Karena gue tuh berusaha untuk objektif, karena gue juga dulunya suka Prabowo gitu. Tapi setelah semakin menonton tuh kayak this is too bad, gak bisa diselamatin sih. Dan gitulah, itu sih.
Hai, malam ini ada debat 3 kandidat capres. Paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 saling sindir masa lalu. Sedangkan paslon nomor 3 fokus dengan programnya. Ya, bagaimana Anda harus menilai sendiri. Antara Anies dan Prabowo perang mulut. Itu programnya saling sindir menyindir, saling saut menyaut, ya. Yang Anies Baswedan mengangkat agar darah tingginya Prabowo supaya naik. Prabowo langsung emosi. Ya langsung nyaut pula, ya terus berantem sono. Yang ditunjukkan ke publik dan masyarakat, saut menyaut, membuka masalah harta dan sebagainya. Anies juga begitu, disaut kembali oleh Prabowo. Kayaknya kita adu Mike Tyson deh. Guys, bagaimana ya? Sedangkan Ganjar sebagai pendengar di antara 2 kandidatnya saling saut menyaut, ya. Emosi yang satunya semakin meninggi, ya enggak? terus ya Anies terus, ya biarin dia berdua ini ramai bro, ya saling saut menyaut keras. Etik enggak semua etik. Prabowo Gibran menang 1 putaran, Mak. Tenang. Kedian kok 1 putaran. Gur putaran ora tutup teko tujuan. Ya dongakno menang 1 putaran karo Gibran. Aku tak dongane Pak Ganjar asli 1 putaran. Beda pilihan, ora le cangkeman, pangga seduluran. Kebiyen kok 1 putaran sampai 4 putaran ora teko tujuan. Pokoknya aku menang 1 putaran Pak Ganjar. Aduh, gimana jadinya ya Indonesia ini kalau dipimpin oleh para pemimpin yang tukang nyindir, tukang nyinyir, nggak tahu pekerjaannya apa, nggak tahu apa yang dilakukan. Contohnya, ya seperti pasangan nomor 1 dan nomor 3. Tuh, contoh Bapak Prabowo sama Mas Gibran, nggak pernah nyinyir, nggak pernah nyindir. Kalian mau apain juga dia tetap santai, karena tujuan dia hanya untuk membangun Indonesia agar lebih maju dan bisa menuju Indonesia emas. That's it, simple. Dah paling mantap emang nomor 2. Salam pagi sahabat TikTok. Harus diakui debat calon presiden debat ketiga kemarin memang semakin menunjukkan kelas dan semakin menunjukkan kualitasnya. Di dalam sesi pemaparan visi kelihatan sekali bahwa calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memaparkan begitu gamblang, terukur dan jelas, mudah dipahami apa yang ingin dicapai dan apa yang menjadi visi misinya. Dan yang terutama adalah bahwa visi misi itu logis untuk dicapai dengan berbagai kerja keras yang harus dilakukan dan sangat terukur. Calon nomor urut 1 Anies Baswedan juga menyampaikan secara terinci apa yang ingin dicapai. Namun kelihatan bahwa itu terlalu tinggi, terlalu imajinatif, barangkali belum tentu bisa dicapai, atau memang untuk mencapainya dibutuhkan hal-hal yang sangat ekstrim yang bisa dilakukan untuk bisa mencapai impian-impian yang begitu tinggi. Calon nomor urut 2 Prabowo Subianto memang harus kita akui tetap tidak mampu menyampaikan apa yang menjadi visi misinya, yang menjadi buah pikirannya. Prabowo Subianto hanya berkutat-kutat mengatakan bahwa pertahanan keamanan ke depan harus menjadi lebih baik, harus menjadi lebih kuat, tapi tidak mampu
menggambarkan, mendeskripsikan apa yang dimaksud menjadi lebih kuat dan lebih mampu itu, tetapi tidak bisa menjelaskan bagaimana juga cara untuk mencapai ke sana. Di dalam sesi debat langsung antara calon presiden juga menjadi momen yang paling mematikan bagi Prabowo Subianto. Prabowo Subianto sangat mati kutu, bisa kita katakan. Bagaimana Ganjar Pranowo menunjukkan indeks-indeks pencapaian pertahanan keamanan selama 5 tahun ini yang semua indikator nilainya adalah tidak baik, dan hal ini sama sekali tidak bisa diterangkan dan dijawab oleh Prabowo Subianto. Belum lagi ketika sesi Anies begitu menohok menyampaikan bahwa selama ini yang ingin dilakukan Prabowo Subianto kenapa tidak dilakukan, hanya sebagai rencana-rencana. Yang kedua juga yang sangat menohok yang disampaikan oleh Anies adalah tentang kesejahteraan tentara, tentang perumahan yang 50% bahwa tentara belum memiliki perumahan, sementara Prabowo Subianto dikatakan memiliki harta kekayaan 420.000 hektar lebih tanah, dan ini juga sesuatu hal yang tidak bisa dielakkan oleh Prabowo Subianto. Belum lagi tentang masalah etik yang tetap diserang oleh Anies Baswedan. Jadi debat ketiga kemarin benar-benar kelihatan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan semakin melesat ke depan, semakin kelihatan kualitasnya, semakin jelas visinya, semakin gamblang menguasai apa yang menjadi permasalahan negeri ini ketika mereka memimpin jadi presiden. Sementara Prabowo Subianto semakin mati kutu dan tidak bisa lagi mengeksplorasi atau mendeskripsikan apa yang harus diperbuat ketika dia menjadi presiden. Karena itu, teman-teman, sahabat Tito, kita harus jelas melihat siapa yang pantas untuk kita berikan kesempatan menjadi presiden negeri kita ke depan untuk 5 tahun ke depan. Salam demokrasi, selamat menyambut pesta demokrasi 2024. Oke guys ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bapak ini menurut saya objektif ya, bahwa memang semalam harus kita akui ya, Pak Ganjar dan Pak Anies itu melesat ya, sedangkan Pak Prabowo terlihat atau dikatakan mati kutu guys ya. Nah, seperti yang teman-teman dengarkan dari pendukung-pendukung Pak Prabowo tadi ya, mereka menyatakan bahwa oh ini serangan personal ya, seharusnya tidak boleh dibongkar pertahanan negara dan semacam dan berbagai macam alasan-alasan pembelaan mereka terhadap Pak Prabowo ya. Tapi wajar dong ya kalau misalnya yang dikritik semalam itu menurut saya bukan serangan personal ya, tapi hal-hal yang memang itu menjadi kepentingan bangsa dan negara kita. Soal keamanan pertahanan negara kita ya, seperti pesawat-pesawat bekas yang dibeli oleh Pak Prabowo, kemudian kesejahteraan TNI Polri ya, kemudian bagaimana rumah-rumah dari TNI Polri kita ini ya, lalu kemudian kawasan-kawasan perbatasan negara kita terutama di Laut Natuna ya, itu semua memang harus dibahas guys ya, bukan berarti kita membongkar bahwa kita punya rahasia negara ini itu ya. Karena sesuai dengan materi debatnya, bahwa materi debat semalam soal keamanan dan pertahanan negara kita ya. Jadi memang wajar jika Pak Prabowo mendapatkan banyak kritikan dari Pak Anies maupun Pak Ganjar ya. Aduh, gimana jadinya ya Indonesia ini kalau dipimpin oleh para pemimpin yang tukang nyindir, tukang nyinyir, nggak tahu pekerjaannya apa, nggak tahu apa yang dilakukan. Contohnya ya seperti pasangan nomor 1 dan nomor 3. Tuh, contoh Bapak Prabowo sama Mas Gibran, nggak pernah nyinyir, nggak pernah nyindir. Kalian mau apain juga dia tetap santai, karena tujuan dia hanya untuk membangun Indonesia agar lebih maju dan bisa menuju Indonesia emas. That's it, simple. Dah, paling mantap emang nomor 2. Debat semalam itu sepertinya Pak Prabowo lagi berada di ruang rapat bersama anggota DPR, dicecar berbagai macam pertanyaan, dicecar
berbagai macam data-data nih harus dijawab secara langsung di sini terbuka, ya kan? Diberi nilai-nilai, tapi mereka lupa kalau Pak Prabowo selain kontestasi calon presiden, beliau masih menjabat sebagai Menhan. Jadi keren tuh Pak Prabowo tidak menjawab pertanyaan masalah data-data yang ditekan supaya menjawab masalah data-data, terus mengalihkan ke masalah pembelian pesawat. Keren tuh Pak Prabowo, mantap. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya. Semoga dengan melihat video itu seluruh masyarakat rakyat Indonesia bisa sadar. Lihat orang yang terus dihina, yang terus dijelek-jelekan Prabowo. Semua dari pihak Ganjar, pihak Anies menjelek-jelekkan Prabowo. Semakin dijelekkan, semakin yakin masyarakat kepada Prabowo. Lihat video itu ya, disimak benar-benar. Tidak perlu dengan janji-janji, bukti nyata kita lihat nanti. Salam 2 jari buat Prabowo, Gibran. Lanjutkan. Debat semalam bagi saya adalah debat paling brutal, tidak seru, dan justru malah memperlihatkan sifat asli dari seorang Anies Baswedan yang sejak dari awal sudah ngegas menyerang Pak Prabowo, dan Pak Ganjar seperti menikmatinya dan juga di akhir-akhir ikut menyerang. Saya setuju dengan Pak Prabowo. Sebetulnya kalau Pak Prabowo mau, Pak Prabowo bisa saja membuka aib, membuka borok Anies yang lebih tidak beretika lagi. Kelihatan memang Pak Prabowo memendam emosi ya ketika ditanya masalah etika. Pak Prabowo tahu persis kalau pada Pilkada DKI Anies itu sangat-sangat tidak beretika. Bahkan residu dari perpolitikan di Indonesia ini masih ada dampak dari Pilkada DKI 2017 itu masih sampai sekarang masih membekas, masih nyata terjadi pembelahan. Dan saya heran masih saja ada orang yang mendukung seorang Anies Baswedan ya. Apalagi ketika Anies menyerang Pak Prabowo tentang kedudukan Pak Prabowo di kementerian selama 5 tahun. Anies lupa kalau dia juga pernah menjadi menteri, tapi cuma dia jalani selama 1 tahun karena akhirnya di reshuffle, ketahuan menyelipkan anggaran di Kementerian Pendidikan sebanyak 23 triliun. Kayaknya butuh seseorang untuk meletakkan kaca yang besar, mengingatkan kepada Anies bahwa banyak sekali borok dan aib yang selama ini masih dilindungi. Saya cuma berharap nanti kalau Pak Prabowo memerintah, Pak Prabowo berani membuka kasus dan mendorong KPK untuk menangani tentang Formula E dan juga kelebihan-kelebihan bayar yang banyak dilakukan Anies ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Sebetulnya ya, debat Capres-Cawapres itu sebetulnya tidak banyak berpengaruh, apalagi untuk masyarakat di tingkat bawah, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki dukungan militan. Jika sudah mendukung seseorang, maka apapun tidak akan mempengaruhi pilihan mereka. Tetapi bagi swing voter, setelah melihat debat semalam, saya pikir serangan-serangan Anies akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Karena sifat aslinya, watak aslinya semakin kelihatan. Justru Anies adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia lupa ketika dia menjadi gubernur DKI, Pak Prabowo banyak berperan untuk membesarkan namanya dan membuat dia berhasil memenangkan pilkada waktu itu, mengalahkan Pak Ahok. Jadi saya pikir dengan tidak memilih Anies Baswedan, kita sudah
ikut menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran. Ingat rekam jejak Anies di DKI Jakarta. Apa yang sudah bagus menjadi hancur, apa yang sudah tertata menjadi berantakan. Jadi tetap dukung 02 Prabowo Gibran. Oke guys ya, saya bisa memaklumi dan melihat rata-rata pendukung Pak Prabowo yang mereka kelihatan kecewa dan tidak mengakui bahwa hasil perdebatan capres semalam ya, itu yang unggul adalah Pak Ganjar dan juga Pak Anies ya. Itu bukan menyerang personal Pak Prabowo. Tidak ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo udah tua, jalannya pincang pikun. Nah itu serangan personal. Tapi serangan-serangan semalam itu ya memang sesuai dengan materi debat. Soal kepentingan-kepentingan bangsa dan negara kita di bidang pertahanan dan keamanan ya, itu semua memang harus dibahas ya. Lalu kemudian ada yang menyangka bahwa oh ini seharusnya sensitif, jangan dibahas ya. Oh ini harusnya hanya menjadi rahasia bagi pertahanan negara ya. Ini tidak boleh dibahas, itu tidak boleh dibahas. Ya udah, kalau memang seperti itu ya protes saja sama KPU ya, KPU yang menyelenggarakan dan menyajikan materi debat yang seperti itu ya. Kalau mau ya dibahas ekonomi saja atau hal-hal lain sehingga tidak ada kesalahan Pak Prabowo yang bisa diangkat ya. Kalau mau seperti itu, biar Pak Prabowo ini terlindungi guys ya. Kalau ada sesuatu yang salah, sesuatu yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara kita, itu harus dikoreksi, harus dikritik ya. Ini untuk kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara kita ya. Bagaimana TNI kita ya mau berjaya, kemudian mau latihan tempur, sementara alutsista ya, pesawat-pesawat tank-tank yang digunakan itu merupakan produk-produk bekas dari luar negeri ya. Menurut saya ini mengurangi wibawa kita sebagai bangsa dan negara yang hebat, bangsa dan negara yang kuat ya. Orang luar bisa melihat dan menilai guys ya, wah Indonesia ini katanya negara hebat, negara luas ya, pesawatnya aja bekas ya, belinya bekas, nggak mampu beli yang baru. Nah apa kita sebagai masyarakat Indonesia nggak malu jika mendengarkan ada sindiran atau pernyataan-pernyataan orang luar seperti itu ke bangsa dan negara kita ya. Oleh karena itu kita memang butuh pemimpin, figur ya, yang bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara kita ini ya ke kancah internasional guys ya, agar bangsa dan negara kita ini disegani, ditakuti oleh negara-negara luar. Kalau kita disegani, ditakuti ya, mereka tidak akan mengganggu batas-batas wilayah negara kita, terutama perairan-perairan kita ya. Nah itu tergantung dari figur kepemimpinannya. Kepemimpinannya harus tegas ya, harus bisa membangkitkan martabat marwah bangsa dan negara kita ini di mata bangsa-bangsa luar, bangsa-bangsa lain ya. Dan menurut saya guys ya, mohon maaf nih kalau misalnya ada yang tidak sependapat ya, saya lebih setuju dan memilih Pak Ganjar untuk menjadi presiden ya, dan juga Pak Mahfud untuk menjadi wakil presiden ya. Demi apa? Demi bangsa dan negara kita, demi keamanan, demi pertahanan juga, demi marwah martabat bangsa dan negara kita. Karena semalam ya, walaupun Pak Ganjar dan Pak Anies ini sama-sama luar biasa sekali ya dalam menjelaskan atau bertanya ataupun menjawab ya soal materi tentang pertahanan dan keamanan negara kita ya. Namun kalau untuk menjadi pemimpin kan bukan hanya fokus di situ, ada hal-hal lain ya, ekonomi ya, soal pendidikan dan sebagainya. Dan itu menurut saya sudah sangat bagus kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud menjadi presiden dan juga wakil presiden. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai sejauh ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.